Perkenalkan, nama saya Lofty Alvito Suryaatmaja dari kelas 1 MC Manajemen NIM 21030365. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi internet. Subbahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pertama, sekilas tentang internet. Kedua, pengertian alamat IP. Ketiga, apa itu surat elektronik. Lalu yang terakhir yaitu mengenai World Wide Web. Lalu kita akan membahas materi yang pertama yaitu sekilas tentang internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari internet yaitu Interconnected Network, yang dimana ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, yang disingkat sebagai istilahnya yaitu TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket yang dalam istilah asingnya yaitu Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working ini berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Internet sendiri, menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Supriyanto tahun 2006, menyatakan bahwa internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dan melakukan hubungan komunikasi, yaitu dengan menggunakan protokol TCP/IP atau Transmission Control Internet Protocol. Lalu kita akan membahas subbahasan yang kedua yaitu pengertian dari IP address. IP address sendiri bisa kita definisikan yaitu dengan sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Lalu, bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor-nomor tersebut? Perlu diketahui juga bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting tempat mereka disimpan yang juga merupakan perangkat komputer. Maka dari itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri, seperti 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencarian Google. Namun, alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Hal ini akan dijelaskan pada bagian-bagian tertentu. Lalu, untuk fungsi IP address sendiri, yang utama yaitu sebagai identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan Wi-Fi publik. Di samping fungsi utama tersebut, ada fungsi lain, yaitu sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Ketika misal Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. Lalu, banyak macam-macam jenisnya IP address, seperti IP dinamis dan IP statis, lalu ada IP public dan IP privat, lalu juga ada shared IP dan dedicated IP.
Namun jenis IP yang sering digunakan yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. IP address versi ini sering dipakai dan paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini kita juga sedang memakainya. Sebuah alamat IP versi 4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner. Untuk versi IP 6, versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas dari IP versi 4 yang kian menipis. IP versi 6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Lalu lanjut di pengertian surat elektronik. Seperti yang kita tahu, pengertian dari surat elektronik yaitu salah satu media dalam mengirim pesan dengan menggunakan sebuah media digital dan jaringan internet. Dengan menggunakan email ini, Anda bisa mengirim pesan dengan beberapa dokumen mulai dari bentuk teks, video, dan juga gambar. Tidak hanya itu, Anda juga dapat mengirim pesan kepada beberapa alamat email secara bersamaan. Untuk fungsi dan manfaat surat elektronik atau email ini, yaitu pertama, mengirim dan berbalas pesan dengan mudah. Lalu yang kedua, mengirim pesan dengan berbagai format antara lain teks, dokumen, gambar, audio, dan video seperti yang kita bahas dari pengertian surat elektronik sebelumnya. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran di segala website. Keempat, untuk media promosi sebuah produk. Kelima, sebagai identitas pemilik. Dan yang keenam, yaitu sebagai media komunikasi secara tertulis yang murah, mudah, dan cepat. Untuk macam-macam surat elektronik yaitu terdapat layanan Gmail. Layanan Gmail ini berasal dari perusahaan Google yang dapat Anda gunakan secara mudah dan cepat. Layanan ini sangat cocok bagi Anda para pemula yang akan mengirim email. Lalu yang kedua ada Yahoo Email Service yang seringkali kita gunakan oleh masyarakat tentunya dalam mengirim pesan. Hal ini karena layanan Yahoo tersebut dapat digunakan secara gratis dan mudah. Lalu yang ketiga ada email. Memiliki tampilan menu yang mudah digunakan untuk pemula. Kelebihannya yaitu memiliki perlindungan email yang sangat bagus dari bahaya spam. Lalu yang keempat ada Windows Live Hotmail yang memiliki sistem sangat aman dan solid saat digunakan. Kemudian tampilannya juga mudah dipahami oleh pemula. Namun sayangnya Windows Live Hotmail ini memiliki kekurangan berupa aksesnya yang tergolong lambat karena terlalu banyak fitur di dalamnya. Lalu yang kelima ada inbox.com yang akan menyediakan ruang penyimpanan untuk Anda sebagai pengguna sebesar 30 GB. Kemudian Anda akan mendapatkan homepage pribadi saat membuat akun inbox.com tersebut. Namun kekurangan dari inbox.com ini hanya menyediakan ruang penyimpanan 2 GB saja. Lalu lanjut ke materi World Wide Web. World Wide Web atau WWW adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URL untuk mengenali sumber daya berguna. World Wide Web berisi kumpulan peladen web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. Lalu untuk fungsi-fungsi dari World Wide Web atau WWW ini yaitu sebagai bagian dari internet mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, atau video. Singkatnya, WWW adalah sistem untuk mengirimkan
dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar di seluruh penjuru dunia. Sesuai dari pengertian WWW di atas, WWW ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia. Dengan adanya WWW di internet, dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. Lalu untuk WWW sendiri mempunyai 4 layanan, yaitu yang pertama ada web mail service, digunakan untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Lalu yang kedua ada search engine atau mesin pencari, yaitu merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Yang ketiga ada web hosting. Web hosting ini adalah tempat untuk menyimpan database sebuah website. Sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting tempat menyimpan database. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu portal. Portal merupakan sebuah layanan di internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news chatting, tanya jawab. Jadi sekian video presentasi saya tentang internet. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, dan terima kasih.